Kuyang menargetkan para perempuan atau ibu hamil tua dengan menghisap darahnya pada pangkal paha. Ya, apa kabar? Selamat datang di channelku Alanco yang akan membawakan cerita tentang kisah-kisah misteri. Cerita misteri apa yang akan dibawakan kali ini? Penasaran kan? Langsung aja. Halo minal aidin wal faizin yo. Mohon maaf lahir dan batin bila aku ada salah buat kalian semuanya. Pokoknya kita di suasana lebaran kali ini semangat karena mungkin lebaran ini berbeda dari lebaran-lebaran sebelumnya. Kalau teman-teman yang nggak merantau nggak apa-apa, aku datang untuk kalian untuk menghibur kalian semuanya. Dan mungkin kita doa bareng-bareng ya supaya tahun depan kita lebaran bisa langsung ngumpul sama orang tua kita sehingga corona itu udah pergi semua ya. Nah, kesempatan kali ini aku mau sharing tentang kisah-kisah misteri lagi ya. Jadi arek-arek bolo-bolo kabeh semuanya, dulur-dulurku kabeh, selamat menonton ya. Lare, kemarin kita itu kan udah keliling-keliling ya di daerah Indonesia Timur, terus lari ke Sulawesi, kemudian kita akan lari ke Kalimantan. Jadi kita tuh akan keliling Indonesia. Makanya kalian yang kemarin belum nonton tentang makam kubur batu yang ada di Sulawesi, kalian pastikan nonton dulu ya. Ada tuh linknya ya, di sini atau di sini ya pokoknya ya. Nah, pokoknya di atas nih kalau muncul, nah itu linknya. Jadi aku cerita banyak tuh tentang bagaimana prosesi makam kubur batu. Nah, sekarang akan cerita tentang, kalian udah tahu judulnya juga kan ya. Oke, langsung aja tentang kuyang. Awal mula aku nggak ngerti tuh ya, kuyang itu apa gitu kan. Apakah itu cerita mitos, apakah hantu, apakah ilmu hitam atau apa tuh nggak ngerti. Mungkin juga terdengar masih aneh ya, tidak sefamiliar hantu-hantu lainnya gitu. Karena kalau misalnya kita lihat Poci lah, Sigen lah, Mbak Kun lah, nah itu kan mereka kayak jajaran top 5 hantu di Indonesia gitu. Sedangkan kalau kuyang ini dia masuk mungkin ya top 10 lah. Dan ternyata di Kalimantan itu terkenal banget sosok hantu kuyang. Nah, kuyang itu seperti apa? Aku akan cerita ke kalian detail ya. Kalian bisa rebahan sambil minum kopi atau mungkin sambil nikmatin camilan lebaran. Boleh banget ya. Jadi kuyang adalah sebuah cerita fiksi, tetapi ada juga yang meyakini bahwa itu hanyalah mitos belaka ya. Karena tidak ada satupun yang bisa membuktikan ilmu kuyang itu berasal dari mana. Jadi kayak belum jelas asal-usulnya itu seperti apa gitu. Tetapi kuyang ini sangat terkenal di daerah Kalimantan dan mereka itu jauh berkembang sebelum kedatangan agama Islam dan kolonialisme Belanda. Jadi ini udah bener-bener kayak terkenal gitu loh di Kalimantan khususnya. Makanya teman-teman termasuk aku yang ada di Jawa mungkin kayak rada aneh dan belum pernah denger gitu kan ya. Nah, ada nama lain dari kuyang yaitu palasik. Mungkin ada yang pernah bilang palasik atau kuyang. Itu sama aja ya. Makhluk ini tuh paling ditakuti di Kalimantan karena memiliki wujud yang seram ya. Kalau melihat itu memang serem banget ya. Itu berupa wujud kepala dan organ ya yang terbang ya, organnya terbang. Dulu mitosnya sempat membuat takut warga. Ya iyalah, kepala terbang kemudian membawa organ-organ ya pasti menakutkan banget gitu kan ya. Nah, bahkan bukan hanya di Indonesia ternyata ya. Ternyata arek-arek kabeh di negara-negara lain tuh juga ada kuyang kayak gitu loh. Jadi mitos tentang kuyang tuh tidak hanya di Indonesia aja. Contohnya nih, di Asia Tenggara pun banyak juga sosok yang serupa, tapi namanya berbeda-beda gitu ya. Bukti kalau sosok misterius ini sangat ditakuti, itu salah satunya di Thailand itu ada namanya Krasus ya. Kemudian di Kamboja itu ada AHP, kemudian ada di Laos itu Kasu, dan Malaysia itu Pananggal. Mungkin teman-teman yang ada di Malaysia bener nggak namanya itu gitu ya. Kalian bisa komen di bawah ya. Nah, bila berdasarkan literatur informasi yang sudah aku baca di berbagai artikel ya itu terdapat di buku Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1982.
dalam buku tersebut itu bahwa kuyang itu bermacam-macam ya. Ada kuyang hutan yang bisa dipelihara dan bahkan menjadi suruhan untuk mencelakakan orang lain ya. Kemudian ada kuyang yang memang dia mempergunakan ilmu-ilmu tertentu atau minyak-minyak tertentu. Nah, kalau seorang pria yang menjadi kuyang ya, jadi itu bisa pria dan bisa wanita gitu lah. Tapi kalau misalnya pria, maka ia itu menjadi kuyang soya ya, suka menghisap darah binatang dan memakannya. Nah, tetapi informasi itu kebanyakan ya. Kalau misalnya kalian cari di Google atau di mana, itu kalau kuyang itu ternyata lebih dominan tuh sosoknya itu perempuan yang berambut agak panjang, mukanya menyeramkan dengan organ-organ yang gantung gitu loh, kayak gitu. Oke, saatnya kita belajar mengenai sejarah juga ya. Jadi asal usul kuyang itu, ilmu kuyang sama saja dengan ilmu hitam lainnya seperti leak ya. Aku pernah bikin videonya tuh, leak ada di atas. Nah, di daerah Bali dan atau Nyai Blorong dari tanah Jawa yang bersekutu dengan setan. Artinya ini sama saja dengan ilmu hitam tapi versi yang berbeda ya, versi kearifan lokal dari Kalimantan. Nah, sebenarnya dari ilmu hitam tersebut itu ada beberapa kemiripan ya. Seperti bagaimana tujuannya itu untuk memperbanyak harta benda atau memperoleh kekuasaan, kelanggengan jabatan gitu kan ya. Ilmu kanuragan, bahkan juga untuk kecantikan abadi ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba orang itu pengen belajar ilmu hitam, pasti itu kalau nggak jauh-jauh ya tujuannya dari itu gitu, untuk mencapai sesuatu gitu ya. Nah, konon katanya yang memakai ilmu ini tidak mengalami penuaan, tetapi sangat sulit membuktikan secara langsung gitu kan ya. Soalnya mereka memiliki ilmu kuyang yang menyimpan sangat rahasia, bahkan ia bisa menyimpan rahasia tersebut untuk keluarganya sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang yang memang sedang belajar ilmu kuyang atau ilmu hitam tersebut, dia bahkan bisa merahasiakannya dengan siapapun, bahkan keluarga yang ada di dalamnya itu. Nah, tadi kan aku udah nyebutin kalau misalnya yang jadi kuyang itu kebanyakan kan perempuan. Nah, itu perempuannya ini sebenarnya ketika dia mempelajari ilmu kuyang itu biasanya dia takut kalau suaminya itu akan menikah lagi, sehingga ia ingin selalu terlihat cantik dan mendapatkan pujian dari perempuan lainnya, bahkan suaminya. Kalau misalnya aku sendiri dulu itu tahu kuyang itu karena ada film dari Thailand, mungkin sekitar aku masih SD ya, sekitar tahun 2003, 2004. Nah, di tahun itu aku baru tahu, oh kuyang itu memang sosoknya kalau misalnya siang jadi manusia biasa, kalau misalnya malam ya jadi sosok kuyang tersebut dengan kepala yang kemudian menggantung organ-organnya itu. Nah, menurut cerita orang-orang tua dulu, perempuan yang ingin memiliki ilmu kuyang harus mencari minyak kuyang yang sangat sulit didapatkan. Aku nggak tahu sih minyak kuyang itu dari pohon apa. Mungkin teman-teman yang dari Kalimantan bisa komen di bawah ya. Nah, biasanya hanya orang pintar atau dukun yang memilikinya itu. Oh, jadi mungkin minyak kuyang ini hanya dukun aja yang punya gitu loh. Mungkin yang tahu bisa komen ya. Bahkan mungkin dijual di bebas di pasar-pasar gitu ya. Siapa tahu ada gitu kan ya kayaknya. Nah, setelah mendapatkan minyak, perempuan tersebut akan diajari cara menggunakan pantangan apa saja yang dihindari gitu. Jadi ada buah-buahan tertentu yang kemungkinan tidak boleh dimakan oleh orang yang sedang belajar ilmu kuyang. Maka dari itu kalian coba, kalian kira-kira ada yang menghindari buah-buahan tertentu nggak? Jangan-jangan kalian juga ditanami ilmu kuyang oleh keluarga kalian. Cek lagi ya. Oke, jadi setelah dia berhasil mendapatkan tempat rahasia, tugas keduanya adalah dia harus membalurkan minyak kuyang ke lehernya sembari duduk atau berdiri, tergantung ukuran dari luas di mana dia membalurinya itu. Jadi kalau ukurannya bilik 3x3 ya berarti dia menyesuaikan aja bagaimana dia posisi membalurkannya supaya tidak ketahuan oleh orang lain gitu. Setelah pembaluran minyak kuyang selesai, maka terangkatlah kepala beserta isi perutnya. Ya.
Kepala kuyang beserta isi perutnya tersebut akan melayang sekitar 20 hingga 30 meter dari permukaan tanah. Sebenarnya kuyang merupakan seorang manusia yang sedang menganut ajaran ilmu hitam yang bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi. Jadi tujuannya untuk dia bisa lama tinggal di dunia ini gitu loh ya. Kayak tadi yang cantik biar tetap terlihat cantik, yang mendapatkan kekuasaan dia agar tetap bisa lama mendapatkan kekuasaan tersebut gitu ya. Nah, kehidupan seorang kuyang pada siang hari itu berjalan normal seperti manusia biasa. Jadi nggak heran gitu, apa sih yang mencurigakan, itu nggak ada tanda-tandanya gitu ya. Jadi pada umumnya ia ya juga manusia biasa begitu, menggunakan pakaian, tetapi cirinya itu kuyang, orang yang sedang belajar ilmu kuyang ini biasanya menggunakan baju-baju yang longgar atau jubah-jubah agak besar gitu ya, mungkin daster ya. Makanya ibu-ibu yang pakai daster hati-hati kalau terlalu longgar. Siapa tahu Anda kuyang. Nah, saat malam hari tiba, kuyang akan terbang untuk mencari mangsa, yakni darah bayi atau darah persalinan untuk dihisap sebagai syarat untuk menambah kekuatan ilmunya. Tetapi di sini ya, biasanya kuyang menargetkan para perempuan atau ibu hamil tua dengan menghisap darahnya pada pangkal paha atau bagian betis atas wanita. Maka banyak sekali himbauan kepada ibu-ibu hamil untuk berhati-hati, tidak main terlalu malam, atau mungkin menghindari pantangan-pantangan dari setiap budaya-budaya yang ada. Baik itu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, pasti punya pantangan-pantangan yang nggak dibolehin tuh untuk ibu-ibu hamil. Mungkin teman-teman yang di bawah, dulur-dulurku kabeh, bisa komen ya, apa mungkin pantangan-pantangannya kalian pernah dengar di keluarga kalian. Nah, nih, perempuan yang dihisap darahnya tadi itu ada tanda gitu ya, bisa ditemukan tanda kehijauan seukuran bola pingpong ya, seorang bola pingpongnya seginilah ya, seginian. Nah, itu pada kulitnya, tetapi tidak sakit. Jadi kan aneh loh, kok tiba-tiba kayak ada bekas kehijauan apa gitu. Tapi kok saya kayaknya nggak pernah jatuh, kok kayaknya nggak pernah kesandung atau apa. Kan biasanya kalau kita kesandung tiba-tiba biru atau apa, oh berarti memang jelas dan itu terasa sakit. Tapi ini ini nggak terasa sakit, dan itu konon katanya tanda itu akan hilang sendirinya selama 3 hari kemudian. Jadi kayak aneh, kan nggak mungkin ya asal muasalnya kok tiba-tiba ada tanda seperti itu. Nah, dengan menghisap darah tersebutlah dia atau si kuyang ini akan selalu terlihat cantik seperti bidadari, yang kemudian biasanya satu malam kuyang akan menghisap darah 3 atau 4 korban. Jadi dalam setahun hanya 2 kali dia akan beraksi, tetapi 1 kali beraksi itu langsung 3 atau 4 korban gitu ya. Dengan asumsi bahwa ketika dia sudah bisa atau mendapatkan korbannya itu, dia akan tampak awet muda, cantik, dan mempesona begitu. Oke, Rek, jadi tadi sudah tak jelaskan ya bahwa kuyang itu kan suka menghisap darah gitu. Tapi ini berbeda dengan legenda vampir atau Dracula yang juga suka menghisap darah itu ya. Kuyang ini sangat pemilih ya. Kayak kalian tuh yang pemilih-pemilih ini kenapa sih kok suka kayak gitu? Ya kan? Nah, ternyata kuyang ini akan memilih perempuan-perempuan yang berbadan atau berbaju seksi gitulah, yang agak-agak menor gitu. Tapi dia tidak akan menyentuh atau nggak berani untuk bisa memangsa perempuan-perempuan alim gitu lah. Uniknya bahwa kuyang ini juga punya kelemahan. Iya dong, jadi kelemahannya ini kalau misalnya kuyang ketemu dengan orang yang membawa sapu ijuk, sapu lidi, atau juga dengan suara berisik panci, ibu-ibu panci jualan itu, kuyang ini akan kabur terbirit-birit. Nah, saiki aku mau kasih tahu ke kalian cuplikan video mengenai kuyang yang
ketangkep dari beberapa warga yang melaporkannya dan mengupload video-video tersebut di sosial media. Langsung aja. Sini. Nenek. Pakai bukan bisa untuk Ini dan ini lebih gitu dan oke kira dah ini mulai dulu. Boleh nampak bunda? Boleh nampak? Tu dia bunda. Tak apa. Nanti tengok ni, tengok gambar. Tak mesti. Kawin juga dengan yang kawin. Ya, yang kawin ya. Mulai kan sudah mulai tangkap. Menaik kelam itu. Kemudian mulai sampai ada. Mulai. Kumingau dulu mut pasole au. Tuanya au. Dituan gila orang kamu mulai lah. Oh, kamu. Oh, sini tuh gitu sini. Enggak kan? Kita kok. Ya. Nah, ini betul mulai kata betul naik. Siap itu tuh. Ya. Kon penutup, singkan penutup. Aku naik kata kot kena penutup. Video kena kai. Iyalah. Lalu tuh bang kawin itu tuh. Pakpung. Minau na buku yang sedih tuan donyo. On hais kananya gua. Kalian mungkin penasaran ciri-cirinya itu seperti apa sih ya orang yang sedang mempelajari ilmu kuyang ya. Nah, di sini terdapat satu tanda hitam di leher atau ada guratan hitam di lehernya gitu. Karena kalau misalnya kan itu copot ya
badannya kan copot sama organnya gitu, jadi itu kayak ada bekasnya gitu loh, kayak ada bekasnya. Tetapi orang yang sedang mempelajari ilmu kuyang ini berusaha untuk menutupi bekas dari guratan-guratan tersebut, entah itu menggunakan, kalau zaman dulu tuh kayak ada selendang gitu yang bela gitu selendangnya, atau mungkin pakai shawl ya kalau orang-orang kayak kedinginan gitu. Jadi itu berusaha untuk menutupi supaya tidak ketahuan oleh orang lain. Nah, kemudian yang kedua nih ya, di sini kalau dia beragama, entah itu dia agamanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan lainnya, itu dia akan meninggalkan peribadatan, atau istilahnya kalau Muslim nggak sholat, kemudian yang Kristen nggak ke gereja, atau pokoknya dia nggak melakukan ibadah gitu ya, karena ia memang sengaja untuk menjauhkan dirinya dari agama gitu loh, supaya ilmu hitamnya ini bisa ia pelajari dengan sempurna kayak gitu. Ciri yang ketiga itu adalah kecantikan yang luar biasa dari sosok orang yang sedang mempelajari ilmu kuyang ya. Jadi dia itu di mata lelaki itu luar biasa lah, pokoknya kayak bikin kita kesengsem gitu. Jadi hanya laki-laki yang beriman tapi ya yang lihat bahwa si kuyang ini sebagai sosok yang biasa. Jadi kalau misalnya kita lihat orang yang cantik banget, itu mungkin karena iman kita itu nggak kuat. Tetapi orang yang imannya kuat, melihat dia ya biasa aja begitu. Oke, yang keempat ini sosok kuyangnya ini dia terlihat awet muda. Kayaknya kok dari tahun ke tahun nggak berubah gitu loh, tetap cantik, tetap menawan gitu ya. Jadi terutama nih akan kelihatan banget bagi laki-laki yang mata keranjang atau playboy. Jadi kalian hati-hatilah ya, kalau misalnya ketika kalian melihat ada sosok yang kayaknya kok udah 10 tahun dulu ketemu sampai sekarang itu masih kelihatan cantik, jangan-jangan kalian lihat dia bukan manusia biasa. Kemudian yang terakhir nih ya, yang kelima, itu orangnya itu tertutup dan jarang sekali bersosialisasi dengan orang lainnya gitu. Karena dengan tidak bicara atau tidak bersosialisasi itu, kerahasiaannya ini akan tetap terjaga dan tersimpan rapat-rapat dari orang-orang yang ada di dekatnya. Tadi kita udah cerita selengkapnya mengenai kuyang. Mungkin di daerah kalian juga ada sosok yang sama dengan kuyang. Kalian bisa komen di bawah ya, atau kalian ceritakan pengalaman-pengalaman di keluarga kalian atau sekitar kalian mengenai kuyang kayak gitu. Kalau misalnya aku sendiri Reo, kalau melihat misteri tentang kuyang ini, aku bisa ngambil simpulan lah ya. Nah, simpulannya itu kayak bahwa cantik itu relatif, Rek. Jadi kalau misalnya cantik itu ya akan ke bawah umur, nanti juga akan peot-peot juga gitu loh. Yang paling penting itu kan adalah kebaikan hatinya ya. Kalau misalnya cantik itu kalau hatinya nggak baik kan ya percuma gitu loh ya. Itu sih yang bisa dilihat. Jadi buat perempuan-perempuan di Indonesia semua yang merasa tidak cantik, cantik itu relatif. Laki-laki akan melihat kalian dari kebaikan hati kalian. Percaya deh, Rek. Arek-arek suun banget udah nonton videoku sampai akhir ya. Mungkin kalian punya ide dan saran untuk video-videoku berikutnya, kalian bisa komen di bawah atau kirim ke email aku ya. Atau bisa juga DM Instagram aku, ada di sini Instagram aku. Ya itu ya. Kalau misalnya kalian suka sama video-video macam ini, kalian bisa subscribe channel ini ya. Dengan kalian subscribe, karena nanti minggu depan kalau aku ada video-video terbaru, kalian langsung bisa dapat notifikasinya. Suun banget ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat lebaran. Mohon maaf lahir dan batin.